Rudal balistik kelompok Houthi Yaman berhasil menjebol sistem pertahanan aero milik Israel. Hal itu disampaikan oleh pakar militer Israel Avi Ashkenazi menyebutkan bahwa negaranya gagal menghadapi ancaman kelompok Houthi. Ia pun mengkritik lemahnya persiapan intelijen dan diplomasi Israel terhadap Houthi. Dilaporkan rudal tersebut jatuh di Tel Aviv pada Sabtu 21 Desember 2024 dini hari. Serangan itu menyebabkan belasan orang terluka akibat pecahan kaca hingga kebakaran dan kerusakan parah. Adapun sirene darurat berbunyi membuat jutaan warga Israel bergegas ke tempat perlindungan. Militer Israel mengklaim kegagalan sistem pertahanan dalam menangkis rudal tersebut. Dikabarkan Houthi telah meluncurkan ratusan rudal dan drone sejak konflik Gaza memanas. Diketahui rudal Houthi mendapat dukungan teknologi canggih dari Iran. Iran pun meningkatkan kemampuan rudal balistik membuat sistem pertahanan aero gagal 4 kali berturut-turut. Selain itu, Israel dinilai tidak memiliki strategi efektif untuk menghadapi ancaman dari kelompok Houthi Yaman. Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam berhasil menewaskan 3 tentara Israel dalam serangan di kamp pengungsian Jabalia. Para pejuang menggunakan pisau untuk menusuk tentara Israel dan merebut senjata IDF. Kemudian Hamas menyerbu sebuah rumah tempat patroli Israel berlindung berhasil membunuh 2 tentara lainnya. Pertempuran jarak dekat terjadi dengan tentara Israel yang masih bertahan. Pejuang Al-Qassam juga meluncurkan granat tangan buatan Israel menargetkan pasukan Israel dekat kendaraan lapis baja. Sementara Brigadir Al-Quds sayap militer Jihad Islam juga terlibat dalam pertempuran hebat di kamp tersebut. Mengutip Al-Mayadin, pada 22 Desember 2024 dilaporkan serangan lebih lanjut terjadi di wilayah Al-Alami Jabalia. Adapun Brigadir Al-Qassam mengklaim telah berhasil menghabisi tim penembak jitu Israel di kamp tersebut. Seorang pejuang menyamar dengan pakaian militer Israel sebelum melancarkan serangan bunuh diri. Selain itu, dilaporkan Brigadir Al-Qassam telah berhasil menewaskan seorang perwira dan 3 tentara Israel. Ambisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperkuat domisi kawasan Timur Tengah akan semakin terlihat pada tahun 2025 mendatang. Ia berencana memperketat kontrol militernya di jalur Gaza. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ancaman nuklir Iran serta membongkar kekuatan sekutu Teheran seperti Hamas, Hizbullah, dan juga Suriah. Mengutip Tribun News pada 22 Desember 2024, dalam laporan Reuters diketahui bahwa seiring melemahnya pengaruh Iran, Israel muncul sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut. Adapun keberhasilan Israel mengalahkan Hamas dan juga Hizbullah serta penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi kemenangan besar bagi Netanyahu. Dikabarkan runtuhnya Assad semakin melemahkan aliansi Iran terhadap sekutunya. Dengan semakin terisolasinya Iran, Israel kini menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut. Netanyahu siap menargetkan program nuklir dan rudal Iran yang dianggap sebagai ancaman besar bagi Israel. Iran kini menghadapi pilihan sulit antara melanjutkan program nuklirnya atau menyetujui perundingan. Situasi ini memberikan tekanan besar bagi Teheran yang bisa jadi menghadapi serangan militer dari Israel dan sekutunya. Sementara pemimpin Iran telah mempertimbangkan kompromi untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Selain itu, Presiden terpilih Donald Trump diyakini akan meningkatkan sanksi terhadap Iran, terutama terhadap industri minyaknya. Hamas dan 2 kelompok militan Palestina lainnya menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Israel semakin dekat. Mereka menegaskan bahwa gencatan senjata dan pertukaran tahanan bisa tercapai jika Israel tidak menambah persyaratan baru. Pernyataan itu dikeluarkan setelah perundingan di Kairo pada Jumat 20 Desember 2024 lalu. Seorang pemimpin Hamas menyatakan bahwa kemajuan signifikan telah tercapai dalam beberapa hari terakhir. Mengutip Al-Arabiya, pada 22 Desember 2024, sebagian besar poin terkait gencatan senjata dan pertukaran tahanan telah disetujui. Meskipun ada beberapa poin yang belum diselesaikan, hal itu tidak menghalangi kemajuan.
Kesepakatan tersebut dapat tercapai sebelum akhir tahun 2024 jika tidak ada persyaratan baru yang diajukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun proses itu bisa terhambat jika Israel memaksa persyaratan baru. Kelompok-kelompok tersebut berharap kesepakatan segera tercapai agar mengurangi ketegangan dan meningkatkan prospek perdamaian. Angkatan bersenjata Houthi Yaman meluncurkan 2 serangan gabungan untuk menyerang militer Israel. Salah satu operasi dilakukan bersama dengan perlawanan Islam Irak menargetkan sasaran di selatan Palestina. Juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengklaim penggunaan drone dalam serangan yang berhasil mencapai target. Saree menegaskan bahwa serangan ini sebagai respon terhadap eskalasi agresi Israel dan Amerika Serikat terhadap Yaman. Serangan itu juga sebagai dukungan terhadap Gaza yang sedang menghadapi agresi Israel. Adapun ribuan warga Yaman berunjuk rasa di Sanaa untuk menunjukkan dukungan terhadap Palestina. Mengutip Tribun News, pada 22 Desember dilaporkan Houthi telah menargetkan kapal-kapal milik Israel di Laut Merah. Pejuang Yaman dan Irak berkomitmen untuk melanjutkan serangan hingga agresi Israel dihentikan dan pengepungan Gaza dicabut. Dikabarkan sekutu Israel telah membentuk koalisi di Laut Merah untuk menanggapi serangan Houthi terhadap kapal-kapal milik Israel. Pasukan Amerika Serikat menyerang situs utama milik Houthi di Sanaa, Yaman pada Sabtu 21 Desember 2024. Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Israel gagal mencegat rudal dari Houthi yang melukai 16 orang di Tel Aviv. Dilaporkan rudal Houthi berhasil menerobos pertahanan udara Israel dalam serangan kedua dalam 2 hari. Komandan Pusat Amerika Serikat mengklaim serangan menargetkan gudang rudal dan fasilitas komando serta kontrol Houthi di Yaman. Kemudian, pasukan Amerika Serikat juga menembak jatuh beberapa drone dan rudal jelajah anti kapal di Laut Merah. Mengutip Kompas.com, dilaporkan adanya agresi yang menargetkan distrik Atan di Sanaa. Adapun pasukan Amerika Serikat dan Inggris telah berulang kali menyerang Houthi sebagai respon atas serangan terhadap pengiriman di Laut Merah. Dikabarkan Israel juga membalas serangan Houthi dengan menyerang pelabuhan dan fasilitas energi di Yaman. Sementara Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan rudal balistik ke Israel sebagai solidaritas dengan Hamas di Gaza. Sebagian besar rudal Houthi berhasil dicegat, namun satu rudal lolos dan menyebabkan kerusakan parah di Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.